Bapak Kecil yang kami hargai, kami sebagai tokoh masyarakat dari Jontor ingin menyampaikan keluhan kepada Pak Dokter. Kami orang tua kami yang lagi sedang lanjut usia tidak bisa lagi untuk bisa berpendapat kepada Bapak, dan bisa kita kita jaga untuk jangan bisa kemana-mana. Jadi harap itulah kami sampaikan kepada Pak Dokter. Semoga ini mohon usulan kami dari masyarakat Desa Jontor, semoga ini jangan diterima semua para Bapak Dokter. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga jajarannya, dan juga yang saya hormati Kepala Puskesmas, yaitu dokter sendiri. Secara terus terang saya mengatakan, mimpi pun jangan ada itu isolasi di Puskesmas Jontor ini, mimpi pun jangan. Karena apa, dokter? Kemungkinan ini Puskesmas depannya sekolah SD. Di belakang Puskesmas itu ada pemukiman masyarakat. Itu bukan cuma satu orang itu, bahkan berapa rumah tangga di sana. Jadi kami yang berladang juga di sana. Jadi setahu saya itu COVID beredar udara. Jadi kalau anak-anak kami nanti di sana, bagaimana dokter kalau udara sampai di sana, bagaimana? Ataupun kami orang-orang tua yang bekerja di sana, bagaimana? Jadi itulah saya terus terang menolak itu. Jangan mimpi itu juga ada isolasi di Puskesmas Jontor. Jadi mohonlah ya dokter ya, karena dokter dari orang-orang dokter ini tolonglah kami dokter. Tolong kami. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan oleh Pak Kecil kepada saya. Yang saya hormati Bapak Kecil, Bapak perangkat desa, beserta bapak-bapak, tokoh masyarakat, ibu-ibu, serta para undangan dan hadirin yang saya muliakan. Pada kesempatan baik ini, saya barusan memang diberitahukan oleh Pak Kecil bahwa ada pertemuan dengan masyarakat desa kita di sini untuk membicarakan masalah pengalihan fungsi ya. Puskesmas kita rencananya menjadi tempat pusat isolasi. Nah, memang kita ini sebenarnya kan hanya menjalankan tugas ya, ibu-ibu ya, bapak ya. Bentar ya. Pertemuan dengan Ibu Kadis juga telah menyampaikan sebenarnya unek-unek dari kita juga, dari Puskesmas juga. Sebenarnya kami itu juga punya keberatan juga, karena kita ini kan bekerja itu nanti pasti akan dialihkan. Rencananya juga akan dialihkan ke Puskesmas Puskesdes. Dan otomatis itu juga akan menyusahkan kita juga sih sebenarnya. Nah, oleh karena itu kami juga sebenarnya sudah melakukan pendekatan lah sama ibu-ibu kita itu untuk ya kalau bisa carilah tempat yang lain kan gitu. Nah, jadi cuma karena ini masih wacana istilahnya, masih rencana, dan suratnya pun pada hari ini pun belum turun. Nah, jadi kita sebagai pelaksana ini kan hanya menyampaikan aspirasi kita, itu sudah kita sampaikan masukan-masukan. Bahkan mungkin katanya kalau nanti rapat gugus kita diajak lah berkomunikasi. Cuma dalam kesempatan itu saya sampaikan juga, alangkah baiknya Bu, kita berkomunikasi juga dengan masyarakat Jontor, minimal melalui Bapak Kecil, Pak Camat dan sebagainya, itu sudah kita sampaikan. Nah, itu kalau masalah rencana. Jadi rencana ini sebenarnya diputuskan oleh pimpinan gugus yang paling tinggi, enggak juga sama Ibu Kadis sebenarnya. Kenapa itu diputuskan di sini? Nah, ini kedua ya, Bapak Ibu ya. Karena melihat mungkin tempat yang akan dituju itu tentu yang dipilih yang layak untuk Pemko Sebul Salam. Artinya meneruskan mungkin surat dari gubernur bahwa di setiap kota harus ada tempat pengumpulan orang-orang yang diduga bukan yang positif,
Nah, jadi diduga ini adalah orang-orang yang berkemungkinan berpotensi. Kan misalnya anak kita misalnya nanti berpotensi, mungkin dia sudah kontak erat namanya. Sudah misalnya saya nih dekat ini udah kontak erat. Nah, itu berpotensi untuk kena lah misalnya gitu. Nah, orang-orang yang berpotensi kena ini kan diuji coba dulu, nggak langsung dia diambil, dites dulu dengan rapid test namanya. Nah, setelah dari rapid test positif, maka dianjurkan untuk ditempatkan di tempat isolasi tadi untuk diamankan supaya dia jangan kontak dengan yang lain untuk sementara. Kita fasilitasi lah dengan baik. Janganlah pula kita taruh dia misalnya di sekolah, ditaruh di apa namanya, di aula, kan nggak mungkin. Kita kasihlah tempat yang bagus, dimanusiakan lah istilahnya, supaya jangan stres, supaya dia tetap sehat gitu. Nah, itulah latar belakang kenapa dibuatlah tempat yang cari tempat yang baik. Kami sudah mengusulkan juga tempat-tempat yang lain kalau atas penempatan isolasi ini di Puskesmas Jontor, maka kita layangkan monahan surat atas nama masyarakat. Jadi surat si tahun N kita usahakan untuk kebaikan bersama. Oda untuk melengsarkan ke Cikne. Nah, jadi kune sebagai kudokan ulang lot pihak-pihak si bagi cerita luar. Nah, orang-orang tuaku, karinana, saudara-saudaraku, terlepas dari politik, terlepas dari hal-hal sosial politik yang lain, ini adalah keterkaitan dengan EDA. Kupastikan intina kita untuk menolak demi kebaikan kita bersama. Karena kok kita betul kune sepak terjang si COVID-19. Bahkan lewat piga-piga daerah COVID-19 malah memberi bantuan. Kade roh misalnya seorang linmas, bapak ibu nggak kecat kepapar, insya Allah idohkan yang maha kuasa mau ibu kastain dan naik. Nggak keset kepapar kan tuh setengah nyawa tenggon balang, setengah mau menjadi harapan. 2 minggu karantina malah sempat meningkat isolasi soh waktu yang tidak ditentukan. Nah, dari pemberitaan. Mohon maaf udah mencebiari, hanya sebagai gambaran bantah. Si terpapar ini bahkan mohon maaf saudara-saudaraku yang non muslim, kita idahi pemberitaan melaksanakan fardu kifayah kalau kena COVID sambing, udah boy normal. Buat abu, udah masyarakat bagi si tandai kalakin, oh jontor udah. Masyarakat Jontor, masyarakat yang baik, masyarakat yang paham aturan, yang tertib. Nah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu, ise penahan si memberi arahan mungkin sifatnya provokatif, tolong disaring baik-baik. Nah, bisa samping roh kalanan, ya ada kowe, mau ikutan dini benar jadi bekas isolasi. Nah, bicarakan samping. Kami memang tidak setuju. Saat ini pemerintah desa kami sedang berupaya berkomunikasi untuk ini tidak terjadi. Nah, ini gendari melelet rana kala nahan. Allah, dan sayang pemerintah mikir perjontori. Tolong disaring. Oda sayang. Hanya mungkin secara teknis gendari pemerintah nggak gugut. Nah, jadi ibu-ibu kita pema kepala yang digunakan inahan oda berdampak. Sampah-sampah obat, sampah-sampah medis siapa yang jamin? Nah, pertanyaannya kan kenapa harus Puskesmas Jontor? BLK ini kosong, jauh dari pemukiman. Jadi pernah aku sampaikan mi Kapus, Pak Kapus, ini kan pemukiman, kelilinglah pemukiman. Ya, dokter ibu kadis dah mau nina dari pemukiman nih. Ya malah bagindahi ngo. Malah bagindahi ngo berarti pemukiman di belakang ini yang gak kade. Ini pertanyaan lah. Masih ini saya menjamin. Nah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kita tolak atau kita biarkan? Biar mati dos kita ya. Jadi
Jadi kalak tahi dikenai gue pentaruhi misi, di kekahan tahi se kalak gue pentaruhi misi. Nah, jadi enak keputusan gubernur yang ada boleh ditolak. Kita negara hukum. Nah, kita negara berdaulat. Ya bisa kita sampaikan aspirasi kita. Jadi kataku, enak kan kepala puskesmas ndai naik ke teleponnya. Pak Kapus, tolong bantu saya menjelaskan mengenai isolasi ini yang akan ditempatkan di Puskesmas Jontor. Bantu saya menjelaskan kepada masyarakat niku. Oh dibalas setengah jam kemudian ku SMS, Pak Kapus, malah ada responmu, kok kami demo, kok nahan kami dahi di puskesmas, karena kono adalah manajemen puskesmas, kepala puskesmas. Langsung dibalas, saya datang Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. BPG Kampung Jontor mendukung penuh bahwasannya masyarakat kita Jontor, mari kita membahu untuk menolak tempat isolasi, tempat COVID-19. Ya. Jadi warahmatullahi wabarakatuh. Kita ulangi sekali naik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Juah-juah kita Karina. Lemah semangat nanti itu. Jadi yang kami hormati, pada khususnya orang-orang tua kami si berhadir di bagas undangan kami dan orang-orang tua kami si enggo melapangkan waktuna untuk berkenan hadir serta hormat yang sama kepada seluruh masyarakat Kampung Jontor, baik yang berhadir maupun yang tidak berhadir. Bapak Ibu yang berhadir, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, udah lupa kita panjatkan rasa syukur kita sehingga boy kita berhadir di acara yang sederhanaen. Udah mang lupa kita sampaikan salawat beriring salam kepada junjungan ruh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga merembahkan perubahan di bagas kehidupan taindah. Orang-orang tua kami Karina, nah mungkin isin penyampaianku dalam mendampingi kita di bagas acara karena mungkin sama-sama kita ketahui hari Senin yang lalu ini aku dapat informasi bahwasanya Puskesmas Jontor akan dijadikan sementara waktu menjadi tempat isolasi bagi orang-orang yang dicurigai terkena atau terpapar COVID-19. Jadi ketiku untuk COVID-19 odane pelaku jelaskan IDKD. Nah, hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan hari Jumat enggak 4 hari. Oda serta merta langsung buat keputusan. Jadi kupelajari lebih. Senin, Selasa, Rabu, Kamis kupelajari kune penanganan nanahan. Kune kita menolak. Apakah demo bagi Ibundaran HI? Katiku oda pela. Karena oda kita komunikasi mi pemerintah secara langsung masyarakat dengan pemerintah. Jadi kade si dipesankan kepala dinas melalui Pak Kapus. Ya, ini harus tetap berjalan menjadi tempat isolasi di Jontori. Karena ini keputusan gubernur Nina. Pertanyaannya, apakah gubernur tahu mengenai Puskesmas Jontor tempat dan kedudukannya? Malah ada kabar kalau pihak terkait, ini pihak terkait Nah, begitu. Jadi selaku kepala desa, setelah ini kita coba komunikasi dengan pemerintah kota melalui kepala puskesmas. Kutingin hal seperti lempar bola.
Jadi kade respon dari KI ya. Kalau naik kade, silahkan ini kepala gugus COVID-19 komplain. Loh, apakah seperti ini dijawab seorang pemerintah? Kalau kita ada solusi, lempar kita bisa deh. Nih malah kita blok non dalani ada gue masuk, tanah jontor puskesmas jontor. Bisa-bisa saja, tapi ini hal yang tidak kita inginkan. Karena kade kita hidup dalam tatanan bernegara. Artinya setiap hal-hal kita musyawarah, kita diskusi. Apabila terpaksa, pertanyaannya, kenapa harus di puskesmas jontor yang pelayanannya itu sudah ditata? Bapak-bapak, ibu-ibu izin tentu merasakan kune imbas puskesmasi. Orangnya leja-leja merbecak mijehe kan? Nah, memang lo tidakkan nahan puskesmas akan dipindahkan di pustu di puskesdes. Jadi malah dipindahkan di puskesdes. Apakah pelayanan akan se-efektif yang di sini? Malah aku mendoakan tentu tidak. Kunesa tidak. Baik mau nina tambahi tenda. Nih udah nona nari bahasa obat-obat lain. Obat-obat si bahasa hitong kita pangani. Oke mau udah kita pangan. Berarti kan nggak rugi, nggak terbuang sia-sia bahan NC. Seharusnya boleh kita manfaatkan. Akhirnya ada boleh ini. Nah, ini salah satu efek negatif. Kemudian, puskesmas jontor kita tingin. Isolona rumah sekolah, anak-anak tak. Nah, positif, uniknya. Kadang-kadang anak-anak ini menangkoi roti bagas. Malah aku mendoakan anak-anak bakal calon anak yang hebat. Nah, aku saya menangkoi roti.